Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini insyaallah kita lanjutkan kembali materi ceramah sambungan ceramah tarawih, yakni ancaman bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Tidak akan ada seorang anak yang sukses, selamat, jangankan di hari akhirat, di dunia tak akan sukses bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kata ulama kita, baunya surga bisa dicium dari jarak ratusan ribuan kilometer. Tapi khusus anak yang durhaka, jangankan untuk masuk surga, mencium saja baunya surga, tidak akan dia cium baunya surga. Itu sebabnya Imam Al-Hakim dalam kitab Irsyadul Ibad menyebutkan bahwa salah satu keutamaan umat terakhir kita ini, umatnya Rasulullah, kalau melakukan dosa itu ditangguhkan sampai di hari akhirat azab siksaannya. Maksudnya diberikan kesempatan bertaubat, kalau tak bertobat diazab, disiksa di hari akhirat. Kecuali kata Imam Al-Hakim, ada beberapa dosa mesti dikes, mesti diperlihatkan di dunia. Di antara dosa itu adalah dosanya seorang anak kepada kedua orang tuanya, mesti diperlihatkan di dunia. Seringkali kita dengarkan, dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad, ada seorang laki-laki, seorang sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah ini rajin ibadahnya, rajin sholatnya, puasa sunnahnya mantap, apalagi puasa wajibnya, tahajudnya luar biasa. Tetapi apa yang terjadi ketika Alqamah zakharatul maut, ibamadani, Alqamah tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal jaminannya man akhiru kalam la ilaha illallah. Siapa yang akhir ucapannya sebelum wafatnya dia ucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, bisa surga, penghuni surga itu. Tapi Alqamah yang rajin sholatnya, rajin ibadahnya, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya istrinya mengutus seseorang untuk dipanggil Rasulullah. Akan dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ada seorang sahabat rajin ibadahnya, rajin sholatnya, tak pernah meninggalkan ibadah-ibadah mandanya, tapi tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, wahai sahabatku Ali, Ammar, Salman, Bilal, coba kau lihat Alqamah. Dokter ini, wahai Alqamah, la ilaha illallah. Kata Alqamah, tak mampu mengucapkan. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, masih adakah ibunya Alqamah? Masih ya Rasulullah. Kalau begitu sampaikan pesan saya, panggilkan ibunya Alqamah. Kalau dia tidak mau datang, saya yang datangi. Maka kemudian disampaikan kepada ibunya Alqamah. Kata ibunya Alqamah, sayalah yang pantas datang kepada Rasulullah. Datanglah ibu Alqamah. Wahai ibunya Alqamah, saya ingin tahu apa dosa anakmu, kenapa sampai tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata ibunya, ya Rasulullah, jujur saya sampaikan,
Kalau berbicara ibadah ya Rasulullah, tidak ada yang kalah anakku di kampung ini. Tidak kalah sholatnya, puasanya, ibadahnya yang lain. Akan tetapi ya Rasulullah, saya murka kepada anakku. Aku benci kepada anakku ya Rasulullah. Dia lebih mementingkan istrinya daripada saya yang melahirkannya. Betuan nandal dengan muka wajah. Dia berikan saya baju ya Rasulullah. Sama istrinya, tapi istrinya bajunya 1.500.000 satu lembar. Saya 70.000 3 lembar. Itu pun ikut rinsonya. Ini bahasa saya Pak ya. Artinya membandingkan. Dan suatu ketika ya Rasulullah, saya pernah datang ke rumah anakku ya Rasulullah. Ada beberapa kue saya hendak makan. Tetapi ketika saya ingin mengambil kue itu ya Rasulullah, anakku sendiri mengatakan, Bu, kuenya istriku itu Bu. Sakit hatiku ya Rasulullah. Maka kemudian kata Rasulullah, wahai ibu Alqamah, maafkan anakku. Tidak ya Rasulullah, tidak, aku akan maafkan anakku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai sahabatku yang lain, silakan kau kumpulkan kayu bakar, kita bakar sekarang Alqamah. Lebih baik dibakar di dunia daripada nanti di hari akhirat. Kata ibu Alqamah, ya Rasulullah, mampukah aku melihat anakku dibakar di depan mataku? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, saksikanlah aku maafkan anakku. Setelah sahabat masuk melihat Alqamah, ternyata betul. Setelah dimaafkan oleh ibunya, Alqamah mampu mengucapkan La ilaha illallah, wafat Alqamah. Setelah dikuburkanlah Alqamah, Rasulullah SAW berceramah di dekat kuburannya Alqamah. Kata Rasulullah, ya ma'asyaral muhajirin wal ansar, wahai sekalian sahabatku dari kaum muhajirin dan kaum ansar, man faddala zawjatahu ala ubbihi, siapa yang terlalu melebih-lebihkan istrinya, kemudian merendahkan ibunya, menghina ibunya lantaran istrinya, maka la yuqbalullahu sarfan wala adalan, tak akan diterima ibadahnya. Jangankan ibadah wajibnya, ibadah sunnahnya tidak akan diterima oleh Allah kecuali dia ayyatuba ilallah, dia bertaubat kepada Allah dan minta keridhaan orang tuanya. Masya Allah. Sini satu Pak. Yang kedua, ini kalau mohon maaf Pak ya, kalau barangkali ada kesibukan, tak mengapa mungkin ya. Kalau misalkan ini agak sedikit panjang, beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang kedua, siksaan di kubur bagi anak yang durhaka. Imam Al-Awwam bin Hausyab pernah tinggal di dekat kuburan. Jadi ketika tinggal dekat kuburan, ada satu kuburan, setiap selesai sholat asar, terbelah kuburan itu, mepuei, keluar sesosok manusia, kepalanya kuda khimar, tubuhnya manusia. Kepalanya kuda, khimar, tubuhnya manusia, mendengking 3 kali seperti kuda, kemudian masuk ke dalam kuburnya dan tertutup kembali. Tak lama Al-Awwam bin Hausyab menyampaikan kepada seorang ibu dekat kuburan, Bu, penjahit, saya mau bertanya, kenapa di sana ada satu kuburan, setiap selesai asar terbelah kuburannya, keluar sesosok manusia, tubuhnya manusia, tetapi kepalanya khimar, mendengking 3 kali. Kata seorang ibu, sesungguhnya anak itu dahulu sangat durhaka kepada ibunya. Suatu ketika anak itu melakukan kemaksiatan, ibunya mengatakan, nah, kapan kau berhenti mabuk, nah? Nah, kapan kau mau sholat, nah? Apa kata anaknya, Bu, tak usah ibu menasehati aku, ibu seperti kuda saja, selalu menasehati. Nah, bilang ibunya kuda, diazab, belum di hari akhirat, masih dikubur, diperlihatkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Durhaka. Terakhir,
Orang yang durhaka kepada orang tuanya akan kena sanksi sosial di dunia. Jadi belum dikubur, di dunia akan kena. Ini ada cerita yang beruta. Ada seorang ibu, dia sampaikan ke anaknya, "Nak, tidak lama itu datang nenekmu nak dari kampung, tapi sudah tua. Itu nenekmu nak karena sudah tua, apa-apa bisa saja hancur semua, piring, gelas. Jadi," ini bahan saya, "pergi di pasar Remu beli piring plastik, gelas plastik, sendok plastik sekalian. Untuk apa, Mak? Nak pakai nanti makan nenekmu kalau datang nak dari kampung. Kalau itu nak pakai, habis itu hancur itu. Datang betul nenek itu nak pakai makan piring plastik, gelas plastik, sendok plastik." Walhasil berapa bulan kemudian meninggal neneknya, meninggal. Jadi kata mamanya, "Nak, itu piring plastik yang pernah dipakai nenekmu, buang semua nih, buang nih." Kata anaknya, "Kenapa mau dibuang, Mak? Kan meninggal nenekmu, Nak. Siapa lagi yang mau pakai?" Kata anaknya, "Salah, Mak. Ini piring bagusnya diperbaiki cuci-cucinya, dilap, disimpan di lemari." Kata mamanya, "Untuk apa lagi, Nak? Nah, meninggal neneknya." Kata anaknya, "Kalau nanti tua Mak seperti nenekku, itu tuh mau kasih makan kita." Jadi bagaimana mungkin kita menginginkan ada anak yang pintar, soleh, berbakti kepada kita kalau kita tua nanti, sedangkan kita sendiri tak pintar berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa ilham yang turun wahyu kepada Musa? "Wahai Musa, engkau ingin anakmu taat berbakti kepadamu nanti kalau engkau tua. Satu hal yang kau lakukan, pintar-pintarlah berbakti dulu kepada kedua orang tuamu. Karena engkau menginginkan anak yang taat berbakti, tapi engkau sendiri tak taat berbakti kepada kedua orang tuamu. Bagaimana mungkin?" Demikianlah, mudah-mudahan insyaallah duhur kita lanjut kembali. Marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah.